Yuk teman-teman, kita bahas soal TKA resmi dari Pusmendik Kemdikbud. Sekarang kita pilih yang SMA, mata pelajarannya wajib, kemudian matematika. Oke, kita mulai ya. Login. Oke, kita kasih nama dulu, namanya adalah Edu. Kemudian tanggal lahirnya, misalkan ini contoh ya. Kemudian tahunnya misalkan 2007. Kemudian token kita ambil dari yang atas ini teman-teman ya. Ini kita copy aja, kemudian taruh di sini. Oke, kalau udah langsung submit ya. Oke, kita klik mulai. Nah, ini nomor 1 ya, jumlah soalnya berapa? Kita lihat ya, jumlah soalnya sekarang ada 20 teman-teman ya. Nomor 1 itu seperti ini ya. Kemudian nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, teman-teman. Itu kemarin di nomor 1 sampai dengan 10 yang ini. Udah kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang ada di web ini ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, teman-teman, langsung kita bahas soal nomor 1 dulu ya. Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris Rp18.000. Jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris adalah. Ini soal tentang apa, teman-teman? Materinya yaitu tentang soal SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel ya. Ini di SMP udah pernah dan pastinya teman-teman bisa ya. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini ada 2 buah benda. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah penggaris. Buku kita misalkan dengan X, penggaris kita misalkan dengan Y. Dimisahkan dengan huruf apapun boleh ya, nggak masalah ya. Di sini ada 3 buah buku, berarti kita tulisnya adalah 3X, kemudian ditambah, di sini kan dan ya, dan 2 buah penggaris, berarti 2Y itu harganya sama dengan 18.000. Sama dengan 18.000. Oke, lanjut ya. Jika harga sebuah buku, berarti X saja, jika harga X itu 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Kalau penggarisnya Y kan berarti karena 1.000 lebih mahal berarti Y ditambah dengan 1.000, ya kan? Artinya bukunya ini dari harga Y-nya ini masih ditambah 1.000, kan 1.000 lebih mahal. Kalau lebih murah berarti di sini negatif ya, karena di sini lebih mahal berarti di sini mahalnya lebih mahal 1.000, berarti tambah 1.000. Oke, sekarang kita cari nilai X dan Y, boleh menggunakan eliminasi atau substitusi, bebas ya. Misalkan kita mau pakai substitusi. Nah, di sini kan ada X ya, teman-teman. X, padahal di sini juga ada X, ya enggak? Ini kan X. Nah, X yang ini tuh kita ganti dengan yang ini, teman-teman. X-nya kita ganti dengan Y plus 1.000. Jadinya sekarang menjadi begini, 3X berarti artinya 3 kali X-nya kita ganti dengan Y plus 1.000, ya kan? Kemudian ditambah dengan 2Y, biarkan aja, nilainya sama dengan 18.000. Oke, sekarang kita kalikan nih ya, teman-teman wajib mengalikan. Kalau ada kurung di depannya ada angka, maka yang dalam kurung ini wajib dikalikan yang di depannya ya. 3 kali Y berarti jadinya 3Y, kemudian 3 kali 1.000 berarti plus ya, di sini plus 3.000 ya kan. Kemudian ditambah dengan 2Y sama dengan 18.000. Nah, kita jumlahkan 3Y tambah 2Y itu nilainya 5Y sama dengan plus 3.000, kalau pindah ruas jadinya kan negatif 3.000. Di sini 18.000 kemudian kurangi 3.000 jadinya 15.000. Kalau gitu nilai Y-nya sama dengan 15.000 bagi 5 yaitu 3.000.
Oh, ternyata harga penggarisnya adalah 3.000. Sekarang kita cari X-nya. Nah, kalau Y-nya di sini nih kita ganti 3.000, ya kan? X-nya kan sama dengan Y plus 1.000, ya kan? Nah, berarti jadinya 3.000 tambah 1.000, yaitu 4.000. Karena harga bukunya 1.000 lebih mahal dari harga penggaris, gitu kan? Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah harga 2 buah buku, berarti 2X ya. Berarti pertanyaannya adalah 2X, kemudian ditambah dengan 5 buah penggaris. Berarti artinya ditambah dengan 5Y. Itu nilainya berapa? Oke, langsung kita hitung ya. X-nya kan udah ketemu nih, berapa nih? 4.000 ya. 2 kali 4.000 berarti nilainya 8.000 ya kan. Kemudian ditambah 5Y. 5 kali 3 itu 15 ya. Berarti 15.000. Kita jumlahkan ya. 8 tambah 15 itu berarti 23.000. Oke, kalau gitu jawabannya yang B. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Soal tentang apa nih, teman-teman? Soal tentang program linier ya. Di sini ada pertidaksamaan garis, ya kan? Oke, daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier ini adalah yang mana? Oke, teman-teman, kita fokus ke yang pertama dulu nih ya. X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk mencari garisnya yang mana, teman-teman tutup dulu. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, ya, sumbu X-nya ini memotong di mana, maka yang Y-nya ini kita tutup. Ya, kita arsir aja ini kita tutup. Maka nilai X-nya sama dengan 4. Oh, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti garis yang dimaksud di sini, ya. Oke, sekarang kita hapus dulu yang ini, ya. Kemudian untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y berarti yang X-nya yang ditutup ya. Artinya X-nya itu 0 gitu loh ya. 0 tambah Y sama dengan 4 berarti Y-nya kan 4. Oh berarti garis yang dimaksud di sini adalah ini ya teman-teman, yang ini. Jadi yang misalkan ini yang pertama, ini adalah garis yang pertama. Oke. Nah, di sini kan ada kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti artinya DHP-nya ada di sebelah kiri ya. Ini tanda panah. Ini sama halnya dengan tanda panah teman-teman ya. Panahnya ke kiri ya, dipas-paskan ya. Ini biar mudah mengingatnya ya, biar mudah untuk mengingatnya. Jadi DHP-nya itu ada di sebelah kiri. Kita buat garis yang horizontal ya, horizontal tapi arahnya ke kiri ya. Oke. Maka yang sebelah kanan ini tidak dipakai. Kita arsir aja ya. Yang nggak dipakai artinya kita arsir. Nggak dipakai nih, diurek-urek aja gitu kan. Jadi yang sebelah kanan garis ini nggak dipakai, bukan di HP-nya. Jadi yang 3 ini jelas salah, 4 jelas salah ya. Berarti ini salah, ini salah. Karena harus ada di sebelah kirinya. Oke, sekarang kita cek pertidaksamaan yang kedua ini ya kan. Untuk mencari nilai X-nya di mana, yang ini kita tutup ya. Karena Y-nya kan dianggap 0 ya. Sehingga tinggal X sama dengan 6. X sama dengan 6 itu berarti yang ini. Kemudian untuk mencari Y-nya berarti yang X-nya kita tutup. Maka 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 bagi 3 itu berapa? 2 ya. Oke, berarti garis yang kedua itu adalah yang ini maksudnya ya. Di sini lebih besar ya teman-teman. Lihat nih, lebih besarnya. Kalau lebih besar itu berarti panahnya ke kanan. Teman-teman buat garis horizontal ya. Di sini boleh, dimanapun boleh dari ini. Kemudian karena di HP-nya di sebelah kanan, maka yang kita arsir, yang kita oret-oret, yang sebelah kirinya garis. Ini nggak dipakai artinya. Nggak dipakai ya. Nggak dipakai sebelah kiri garis. Nah, sekarang yang bersih tinggal 2 sama 4. Yang satu jelas salah. Oke. Oke, terakhir ya. Di sini ada X lebih besar 0. X lebih besar 0 itu berarti di sini X-nya harus ke kanan, nggak boleh ke kiri. Berarti yang sebelah kirinya kita arsir, nggak dipakai, ya kan? Kemudian kalau Y lebih besar 0, artinya berarti yang dipakai yang atas, yang sebelah bawah ini nggak dipakai. Nah, sekarang tinggal cari yang bersih yang mana. Daerah yang bersih adalah yang nomor 2 saja. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B ya. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjut soal nomor 3. Soal tentang apa nih? Soal tentang fungsi ya. Fungsi apa? Fungsi inverse ya.
Diketahui fungsi fx sama dengan ini dengan x lebih besar sama dengan min 3/2. Ini maksudnya apa? Yang ini itu syarat teman-teman ya. Kan di dalam akar itu nggak boleh negatif. Biar nggak negatif, maka syarat x-nya adalah ini. Oke, kita lanjut ya. Jika f pangkat min 1x itu bacanya adalah f inverse x ya. Adalah inverse dari fx, nilai dari f inverse 3 sama dengan berapa? Yuk teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu inverse. Nah, caranya gini. Di sini kan ada fx sama dengan akar 2x plus 3 ya. Fx-nya ini kita misalkan dengan satu huruf, yaitu misalkan dengan huruf y. Y sama dengan akar 2x plus 3. Nah, sekarang inverse itu artinya kebalikan ya. Kalau yang ini y sama dengan, sekarang bagaimana caranya itu biar menjadi x sama dengan? Itu loh teman-teman. Kata kuncinya yang tadinya y sama dengan sekarang disuruh membalik menjadi x sama dengan. Nah, biar x-nya ini muncul, maka kan akar ini harus hilang kan? Nah, supaya akarnya hilang ini diapakan? Dihapus, tidak menyelesaikan masalah ya. Biar akarnya hilang itu berarti harus dikasih kuadrat ya. Kalau yang kanan kuadrat, yang kiri juga harus dikasih kuadrat. Itu adil. Nanti kalau ada akar sama kuadrat itu berarti saling menghilangkan. Berarti tinggal isinya aja dong. Jadinya sekarang menjadi y pangkat 2 itu sama dengan 2x plus 3. Ya kan? Nah sekarang yang mau kita carikan yang ini ya teman-teman. Maka yang plus 3 ini harus kita pisah dengan 2x-nya. Sehingga gini jadinya adalah y kuadrat min 3 itu sama dengan 2x ya. Plus 3 kalau pindah ruas jadi kan min 3. Nah sekarang lawannya kali itu kan bagi. Berarti nilai x-nya sama dengan y kuadrat min 3 kemudian dibagi dengan 2. Oke kita hapus dulu yang ini. Nah ini kan udah balik ya. Yang tadinya y sama dengan. Yang tadinya y sama dengan sekarang sudah menjadi x sama dengan. Ini artinya sudah inverse-nya. Jadi nulisnya gini, f inverse x itu nilainya sama dengan yang y, kemudian kita ganti dengan x, kemudian pangkat 2, min 3 dibagi dengan 2. Nah, ini inverse-nya teman-teman. Sekarang kan yang ditanyakan ini ya, f inverse 3, bukan x. Ya udah, x-nya sekarang kita ganti dengan angka berapa? 3, ya kan? X-nya kita ganti 3, jadinya 3 kuadrat itu 9 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 2. Nilainya sama dengan 9 kurangi 3, 6 bagi 2 hasilnya sama dengan 3. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, sebenarnya ini ada cara cepatnya ya teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak seperti ini? Kalau ada FA sama dengan B, maka F inverse B nilainya akan sama dengan A. Jadi mereka itu saling berkebalikan ya. Oke, mau dipraktekkan? Boleh ya. Kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan akar 2x plus 3. Kemudian yang ditanyakan adalah F inverse. Langsung ke yang ditanyakan ya. F inverse 3 nilainya sama dengan berapa gitu kan? Nah, caranya seperti ini ya, tinggal disilangkan aja. Ini ya seperti ini. Berarti yang sekian ini nilainya harus sama dengan 3. Kan B sama dengan B, ya kan? Berarti yang ini nilainya harus 3. Terus gimana? Ya tinggal disamakan aja. Berarti caranya gini, akar 2x plus 3 itu nilainya harus sama dengan berapa ini? Sama dengan 3. Ya, kalau yang kiri hilang akarnya, maka yang kanan kita kasih kuadrat. Ya, 2x plus 3 sama dengan 3 kuadrat itu 9. Nah, 2x sama dengan 9 kurangi 3, 6. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Oke, sama kan hasilnya? Oke, teman-teman bisa pakai cara yang mana ya? Boleh ya pakai cara biasa, boleh pakai cara yang luar biasa juga boleh. Oke, lanjut soal nomor 4 ya. Ini soal tentang fungsi komposisi. Kalau yang tadi kan fungsi inverse ya. Kalau ada bundaran kayak gini namanya adalah fungsi komposisi atau saling menyusun ya. Oke, di sini ada fungsi f sama dengan r ke r dan g adalah r ke r juga.
R itu adalah bilangan real ya teman-teman. Jika Gx sama dengan X min 1 dan F bundaran Gx sama dengan X pangkat 3 min 4X, nilai dari F2 sama dengan berapa? Nah, teman-teman harus tahu ya, arti yang di sini itu artinya apa? F ya. F itu di dalamnya ada ini. Ada apa? F itu di dalamnya ada Gx ya. Di sini ya, nilainya sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, padahal Gx itu adalah yang ini. Gx itu adalah X min 1. Nah, sekarang Gx-nya ini kita ganti dengan X min 1. Jadinya gini, F X min 1 nilainya sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, sekarang langsung aja fokus ke yang ditanyakan nih teman-teman. F2 kan yang ditanyakan. F2 nilainya sama dengan berapa? Oke, trik cepatnya gini teman-teman. Di sini kan di dalam kurung itu nilainya 2, ya kan? Nah, yang di sini nilainya juga harus sama dengan 2. Ini harus sama ya, karena yang ditanyakan 2 maka yang di sini harus 2. Nah, biar hasilnya 2, X-nya ini diganti berapa ya? X min 1 itu harus sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 3, ya enggak? Kalau 3 kurangi 1 hasilnya berapa? 2. Sama kan? Oh, artinya X-nya itu kita ganti dengan angka 3. Berarti yang di sini kita ganti dengan 3 ya. X-nya kita ganti 3, yang ini X-nya kita ganti 3. 3 pangkat 3 itu 27, kemudian dikurangi 4 kali 3, 12. Nah, 27 kurangi 12 sama dengan 15. Oke, kalau gitu jawabannya yang C ya. Oke, informasi terlebih dahulu buat teman-teman yang mau ikutan simulasi nasional atau tryout TK SMA 2025, ini kita buka batch yang pertama ya. Kita buka pendaftaran dan pengerjaannya tanggal ini ya. Dan kita berikan kuota gratis 5.000 buat teman-teman ya. Teman-teman buat akun dulu ya di sini ya di utbk.edu.id, kemudian silakan teman-teman isikan datanya. Kemudian ikuti tryout-nya. Nah, di sini tersedia premium dan juga gratis ya, teman-teman. Untuk yang premium, teman-teman bisa mengakses semua fitur yang ada di sini ya. Untuk pembelian paket, silahkan pilih yang ini. Ini berlaku 1 tahun, teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang ini ya. Semua fitur dapat diakses tanpa batas, semua tryout dan quiz dapat dikerjakan berulang kali, unlimited. Soal 100% mirip asli sesuai kisi-kisi resmi, dilengkapi smart analysis untuk mengetahui topik yang perlu kamu perdalam. Kalau masih kurang jelas, silahkan teman-teman tanya ini ya. Ini yang batch 1 ya teman-teman. Untuk yang batch 2, 3, dan seterusnya kita akan buka setelah yang batch 1 ini selesai. Oke, lanjut lagi ya, soal nomor 5 sekarang. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati. Banyaknya bakteri setelah 3 hari adalah soal tentang apa nih teman-teman? Soal tentang barisan dan deret ya. Khususnya ini adalah deret geometri. Oke, kita nggak usah pakai rumus ya, teman-teman nggak perlu pakai rumus, teman-teman manual aja, nggak usah pakai rumus ya. Di sini kan setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Oke, setiap setengah hari ya, berarti di sini adalah hari ke, oke gini aja ya teman-teman, misalnya hari ke 0 awalnya, kemudian setengah hari, kemudian 1 hari, kemudian 1,5 hari, kemudian 2 hari, kemudian 2,5 hari, kemudian 3 hari. Kan yang ditanyakan setelah 3 hari, berarti yang ditanyakan di posisi ini kan. Oke, sekarang kita lihat awal bakterinya berapa nih. Bakteri pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri, berarti pas posisi awal ini ada 2 bakteri, ya kan. Kemudian membelah diri menjadi 2. Nah, artinya di sini menjadi 2 kali lipat, ya kan. Artinya ini kali 2 ya, berarti rasionya 2. 2 kali 2 nilainya 4, ya berarti setengah hari itu nilainya 4, kemudian di 1 hari full ini kali 2 lagi ya, 4 kali 2 nilainya 8, kemudian yang ini kali 2 lagi, 16, 16 kali 2, 32. Nah, pas di 32 ini, yaitu pas di 2 hari ini, jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakterinya itu mati. Jadi di sini bukan 32 sekarang, tinggal berapa? Karena mati 1/4 kan?
Oke, berarti seperempat dari 32 itu kan nilainya 8. Berarti 8 mati. Jadi 32 kurangi 8 itu kan 24, ya kan? Oh, berarti di sini tidak 32 tapi 24. Jadi yang dipakai adalah 24. Yang ini nggak dipakai. Karena mati kan seperempatnya. Oke, kemudian di hari ke-2,5 itu kali 2 lagi. 24 kali 2 itu 48. 48 kali 2 lagi berarti 96. Jadi masing-masing kali 2 ya. Oke. Nah, jadinya di sini jawabannya adalah 96, yaitu yang C. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6, nomor 7, 8, 9, dan 10 akan kita bahas di video berikutnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.